Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 4. Sekarang kita sampai pada halaman 73 ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembahasan 4. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Kadang-kadang ada dampak negatifnya juga. Ya. Tidak selalu. Maaf, ada gangguan. Ya, apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ya, sikapnya kita harus memiliki karakter yang kuat. Ya, kita harus memiliki karakter yang kuat. Apa karakter kita? Ya, karakter sebagai orang Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ya, karena banyak gaya hidup ya yang berseliweran ya, apalagi sambil pegang gadget seperti ini yang mungkin tidak sesuai dengan kearifan asli Indonesia. Ya. Bacalah teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita belanja di supermarket, kita menemukan sebagian makanan dan barang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur dari Jerman. Ya, apakah makanan atau barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Ya, kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Ya, kita dengan adanya globalisasi kita bisa mengkonsumsi produksi luar negeri, orang luar negeri pun bisa mengkonsumsi produksi dalam negeri kita. Misalnya pakaian batik, misalnya baju gamis dari Indonesia ya, yang menjadi tren busana gamis dunia. Nah, perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Ya, jadi era globalisasi ini muncul karena teknologi yang semakin canggih. Ada telepon, ada satelit, ada televisi, ada jaringan internet membawa berita dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Ya, dalam setiap berita penting dan populer tersampaikan dari segala penjuru dunia. Ya, jadi berita-berita dari manapun dengan mudah kita dapatkan dengan kemajuan teknologi ini. Namun perlu kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya pada masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea misalnya. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia? Belum tentu. Ya, jadi belum tentu mode-mode dari Korea ini sesuai dengan budaya asli Indonesia. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya Indonesia di sebuah negeri. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Ya. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya, apa saja dampak positif globalisasi? Ya, semakin mudah mencari informasi,
semakin mudah mencari informasi. Ya, kita semakin terhubung ya, semakin komunikasi juga semakin mudah berkomunikasi. Ya, kemudian kita bisa menikmati produk-produk luar negeri, bisa menikmati produk luar negeri. Ya, terus kemudian kita juga bisa menjual produk kita ke luar negeri. Bisa menjual produk ke luar negeri. Ya, kita bisa menyebarkan budaya kita, misalnya budaya seni bela diri pencaksilat seperti contohkan. Kita juga bisa mempelajari seni bela diri dari negara lain. Ya, jadi akan memperkaya wawasan kita. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif ya, dampak negatifnya informasi-informasi kita juga terpapar oleh informasi-informasi negatif. Kita terpapar oleh informasi negatif. Ya. Nah, seperti gaya hidup hedonisme. Ya. Hedonisme. Ya, kemudian cara berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yang kurang sesuai. Nah, ini adalah informasi negatif yang kita dapatkan, ya. Kemudian mudahnya komunikasi dengan orang lain, tak jarang juga justru menjauhkan komunikasi di keluarga. Mudahnya komunikasi dengan dunia, ya, sering menghalangi komunikasi di rumah. Sering justru menghalangi komunikasi di rumah. Misalnya keluarga berkumpul, ayahnya sedang melihat YouTube, ibunya sedang melihat Instagram, anaknya sedang melihat TikTok. Berkumpul jadi satu secara fisik, tetapi tidak ada komunikasi di situ. Nah, ini adalah salah satu efek negatif ya. Mudahnya komunikasi dengan dunia sering ya justru menghalangi komunikasi di rumah dengan orang-orang yang dekat. Ya, ini adalah dampak negatif dari globalisasi kalau kita tanpa memiliki karakter yang kuat. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi ini? Kita lebih mengenal ya, misalnya kayak tokoh-tokoh luar negeri, jadi atau karakter luar negeri ya, daripada ya, karakter atau tokoh dalam negeri. Ya, kita di dalam negeri misalnya punya Gatotkaca, punya Petruk, punya Semar, ya, punya Joko Gentoo, punya Untung Suropati. Ya, dibanding kita akan lebih mengenal Superman, Batman, ya. Kita lebih mengenal Naruto, Boruto daripada tokoh-tokoh dalam negeri, ya. Padahal kita punya Gundala Putra Petir misalnya. Ini tokoh-tokoh yang fiktif ya, baik tokoh fiktif maupun tokoh non fiktif ya. Kadang-kadang kita lebih mengenal tokoh-tokoh yang
dari luar negeri daripada yang asli dalam negeri sendiri. Ya, ya. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena kita dengan mudah ya terpapar oleh budaya asing, oleh budaya asing yang lebih populer, walaupun kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Ya, nah, seperti itu. Nah, akhirnya karena kita setiap hari terpapar, setiap hari yang dilihat itu, ya, lambat laun kita juga akan memiliki karakter yang sama. Ya, misalnya kayak dulu itu murid ke guru itu begitu hormat, ya, takut ya. Maksudnya segan gitu ya. Tapi sekarang kita kadang-kadang lebih memilih budaya luar negeri ya, yang budaya luar negeri pun mereka segan sebenarnya. Artinya budaya-budaya pop yang kita ambil dari film-film, dari anime-anime yang mengajarkan kurang sopan ya. Padahal di negara aslinya hal tersebut mungkin juga nggak baik juga. Tetapi kadang-kadang tontonan-tontonan yang kita lihat, film-film yang kita lihat itu kan harus apa ya, sesuatu yang aneh gitu ya untuk dilihat agar ditonton banyak orang. Akhirnya kita menganggap itu lebih baik. Nah, ini salah satu akibat buruk yang bisa terjadi. Cara berpakaian misalnya, kita lebih memilih cara berpakaian yang kebarat-baratan yang mungkin tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Ya, jadi banyak sekali mengapa globalisasi dapat mengaruhi budaya bangsa? Karena kita dengan mudah terpapar oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Ya, ini adalah salah satu alternatif jawaban ya dari mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa. Ya, jawaban lain ya, dengan kemajuan teknologi ya, semua informasi bisa dengan mudah kita dapatkan. Dapat dengan mudah kita dapatkan ya, baik positif maupun negatif. Jawaban yang pertama ini cenderung yang negatif ya, padahal ya itu juga ada sisi positifnya juga ya. Jadi dengan kemajuan teknologi semua informasi dapat dengan mudah kita dapatkan. Ini jawaban untuk melengkapi ya, karena tidak hanya negatif. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Ya, globalisasi ini dengan globalisasi dunia nyaris tanpa batas menjadi tanpa batas. Artinya kita saat ini juga bisa mengetahui segala keadaan, segala budaya yang ada di luar negeri. Ya, nah, maka kita harus memiliki identitas yang jelas, yang kuat, dan identitas yang jelas
ya. Sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen, ya, tidak hanya bisa menjadi konsumen yang terpengaruh, sehingga kita bisa, ya, berperan aktif dalam perkembangan budaya, ya. Dengan globalisasi dunia menjadi tanpa batas, maka kita harus memiliki karakter yang kuat dan identitas yang jelas, sehingga bisa menjaga diri dari pengaruh negatif dan menyebarkan pengaruh positif, ya. Indonesia ini punya pengaruh positif juga bagi dunia, misalnya kayak keanekaragaman agama, keanekaragaman bahasa, suku, ya, ini menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa bersatu seperti Indonesia. Negatif dan bisa menyebarkan pengaruh positif. Pengaruh positif. Kalau agama-agama bisa hidup rukun di Indonesia, pasti bisa juga di belahan dunia lain. Ya, di belahan dunia lain belum tentu serukun Indonesia. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yang harus kita lakukan adalah membentengi diri dari pengaruh negatif, ya, dan aktif menyebarkan pengaruh positif. Ya, misalnya kayak toleransi beragama, ya, kemudian keanekaragaman budaya, ya. Jadi Indonesia yang sudah menjadi negara persatuan ini, ya, bisa mengembangkan ide persatuan ini agar di belahan dunia yang lain juga memiliki persatuan seperti Indonesia, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Ya, membentengi diri dari pengaruh negatif dan aktif menyebarkan pengaruh positif, misal toleransi beragama, keanekaragaman budaya dan lain-lain, ya. Terus kemudian ini dari produk-produk, ya, mengembangkan produk-produk dalam negeri, meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar bisa bersaing di pasar global. Ya, kita jangan hanya menjadi konsumen di era globalisasi, kita harus bisa menjadi produsen juga, ya. Jadi ini oke. Nomor 6, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Secara visual dampak dari globalisasi, ya. Ini mungkin kejadian yang mungkin sedang terjadi di Amerika misalnya, atau di Perancis, ya. Di sini ada misalnya di Menara Eiffel, ya. Ya, di sini ada, wah ini masih kecoret-coret, ya. Ya, kejadian di Perancis misalnya di depan Menara Eiffel, ya. Ada siaran langsung, ya. Ini bisa langsung disiarkan, ya. Ini di syuting, ya. Oke, ini bisa dipancarkan ke seluruh belahan dunia, ya. Apakah kecoret-coret ini?
Nah, ini akan dipancarkan ke seluruh dunia, ya, dipancarkan ke satelit misalnya, ya, ya, ini bisa ditangkap di seluruh belahan dunia, ya, bisa di Indonesia, bisa di mana-mana, ya, ini bisa kita lihat di layar televisi. Nah, ada artis yang sedang diwawancarai misalnya di depan Menara Eiffel. Kita bisa melihatnya dari rumah kita, ya, di sofa kita, ya. Jadi kejadian di Perancis, ya, pada saat itu juga bisa dilihat di Indonesia, mungkin di Malaysia, mungkin di Filipina. Jadi seluruh belahan dunia bisa melihat di layar televisi masing-masing. Ya, ini adalah gambaran bahwa sebuah kejadian itu bisa dengan mudah disaksikan saat itu juga real time, ya, ke seluruh belahan dunia. Oke. Memegang teguh nilai luhur bangsa itulah yang harus dilakukan di era globalisasi ini, ya. Memegang teguh nilai luhur bangsa. Globalisasi membawa manfaat sehingga bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingatkah kamu dengan mainan Rubik? Mainan gabus dari mainan gabungan, bukan gabus, ya. Mainan gabungan dari kubus-kubus. Jika ada dua Rubik digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan. Alat dan bahan yang diperlukan. Dua bangunan kubus berukuran sama dan balok dengan ukuran seperti pada gambar satu kantong pasir. Di sini ada bangunan yang pertama 6 cm masing-masing, ya, berarti kubus ini 6, di sini juga 6. Ini kubus kedua 6 ini 6, ya. Nah, bangunan kedua di sini 12, di sini 6. Ternyata volumenya sama. Ya, karena ini 2 kali lipatnya. Kalau dipecah ya menjadi 2 kubus sebenarnya. Nah, gitu, ya. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut. Masukkan pasir dalam bangunan 1 hingga penuh, masukkan pasir bangunan 2 hingga penuh, pindahkan pasir bangunan 1, kedua ke bangunan 3. Nanti juga akan penuh. Karena pada dasarnya volumenya sama. Ini dimasukkan ke sini pasirnya. Ya, apakah semua pasir pada bangunan 1 dan bangunan 2 dapat mengisi ruang pada bangunan 3? Ya. Bisa. Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke bangunan 3? Tidak. Karena volume bangunan 3 ini sama dengan volume bangunan 1 tambah volume bangunan 2. Lakukan sebaliknya. Pindahkan pasir dari bangunan 3 ke bangunan 1 dan 2. Apakah semua pasir bangunan 3 dapat mengisi ruang pada bangunan 1 dan 2? Ya. Ya. Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk bangunan 1, 2? Tidak. Jelaskan, karena bangunan 3, ya, volume 3 sama dengan volume 1 tambah volume 2 sama, ya. Ya, volume 3 sama dengan volume 1 dan volume 2 tambah volume 2. Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangunan 3 dibuat dengan menggabungkan bangunan 1 dan bangunan 2 digabungkan pada sisi FGCB dan EHDA. FGCB EHDA. Sisi FGCB dan EHDA, ya, digabung jadi satu. Ya, berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan volume 1, 2, dan 3? Sama dengan tadi, ya, volume 3 sama dengan volume 1 tambah volume 2. Nah, mari kita buktikan hubungan antara volume bangunan 1 dan volume bangunan 2 dan 3 dengan menghitungnya. Volume 1 adalah 6 pangkat 3, yaitu 6 kali 6 kali 6, ya. Sama dengan kita gunakan kalkulator biar cepat, ya. 6 pangkat 3, 6 pangkat, ya, X pangkat Y ini, ya. Pangkat 3 sama dengan 216.
216. Kalau volume 2 sama 6 pangkat 3 juga, 6 kali 6 kali 6 juga, 216 juga. Ini kalau kita jumlah, ini akan menjadi 12, simpan 1, ini jabat 3, ini 4. Nah, volume 3 sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. 6 kali 12 kali 6. Ya. Ini kita hitung manual. 6 kali 12 kali 6, 6 kali 12 kali 6 sama dengan 432, sama. 432. Ya, centimeter persegi, kubik maaf. Jadi terbukti V3 sama dengan V1 tambah V2. Hitunglah volume bangun 2. Sudah ya, semua sudah ya. Hitung bangun 3 sudah kita hitung. Ya. Di sini sekalian saya buktikan juga, volume 2 adalah 6 pangkat 3. Tadi 216 juga ya. Ini sudah komplit saya hitung di sini sih sebenarnya. Ya. Volume 3 adalah 12 kali 6 kali 6 sama dengan berapa tadi? 432. Ya. Apa hubungan antara ketiga volume? 432 sama dengan 216 tambah 216. Artinya volume 3 sama dengan volume 1 tambah volume 2. Hubungannya seperti ini. Wah. Berdasarkan kegiatan umum tadi dapat disimpulkan bahwa volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangunan pembentuknya. Sekarang coba kamu tunjukkan cara menemukan volume bangun ruang gabungan dengan cara yang berbeda, pikirkan yang kreatif ya. Caranya adalah memasukkan air misalnya. Ya. Jadi dengan cara memasukkan, kita bikin kubus misalnya, ya, semuanya adalah 5, ini kali 5, ini kubus kedua ya, kita bikin 5 kali 5 ya. Terus ada balok ya, seperti ini merupakan gabungan ya. Di sini 5 di sini 10, di sini 5, di sini 5 ya. Panjang lebar tingginya ini diisi air. Ini juga diisi air ya. Kemudian dari kedua kubus ini dituang ke sini airnya. Ya. Ini ada kubus 1 kalau kubus 1, kubus 2. Terus ini balok ya, yang ketiga. Jadi yang pertama isi kubus 1 dan 2 air misalnya. Jadi ini harus terbuat dari dari bahan yang kedap air. Ya. Kemudian nomor 2 tuangkan ke balok. Ya, ketika akan terlihat bahwa air akan tepat mengisi penuh. Akan tepat mengisi ya balok dengan penuh. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Cerita pada pembelajaran 2, Mang Samad adalah tukang penjajah sandal kulit yang akhirnya jadi pengusaha kulit. Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Masih dong ya, penjual sandal kulit ya. Diskusikan kembali pernyataan berikut berdasarkan cerita tersebut. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Warga sekitar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan. Dari usaha Mang Samad.
Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena warga ikut memiliki warga yang bergabung dengan warga digaji, ya. Warga sekitar bisa bekerja di perusahaan Mang Samad. Di perusahaan Mang Samad. Apa dampak yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Indonesia mendapat devisa, ya, dari ekspor yang dilakukan Mang Samad. Indonesia ikut mendapatkan devisa, ya, dari ekspor gitu ya, dari ekspor yang dilakukan Mang Samad. Sandal buatan Mang Samad, ya, ekspor atau dari ekspor yang dilakukan Mang Samad, Indonesia atau negara kita mendapat cadangan devisa atau mendapat pajak, ya. Dan pajak, ya. Terus kemudian yang bisa memotivasi pengusaha-pengusaha lainnya. Pengusaha lain untuk maju seperti Mang Samad. Oke. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Ya. Indonesia mendapat pajak, ya. Pemerintah mendapat pajak. Negara mendapat pajak. Kemudian meningkatkan ekonomi warga sekitar. Meningkatkan, bisa menjadi teladan bagi pengusaha lain, ya, sehingga akan terlahir Mang Samad baru. Ya, mengapa Mang Samad mengharumkan nama Indonesia? Karena produknya bisa dipasarkan secara global, ya, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk negara lain, ya, tapi kita secara aktif menjadi produsennya, ya. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Ya, kreativitas, keuletan, ya, percaya diri, dan kerja keras. Nah, ini yang bisa kita contoh dari Mang Samad. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari buat rencanamu? Sikap yang pertama adalah kreativitas, ya. Ya, kreativitas ini
kita selalu mencari celah untuk ide-ide baru. Kita selalu berpikir mencari ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Selalu mencari ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Ya, kemudian keuletan. Ya, keuletan ini kita tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Mudah menyerah saat menghadapi masalah. Ya, kemudian dari percaya diri, ya, kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Yakin dengan apa yang kita usahakan. Ya, kalian harus yakin bahwa bisa menyelesaikan PR dengan tangan kalian sendiri, dengan usaha kalian sendiri misalnya. Ya, harus yakin bisa menyelesaikan ulangan tanpa harus menyontek. Nah, percaya diri, kerja keras. Ya, kerja keras misalnya belajar dengan rajin dan teratur. Ya, aplikasinya rajin dan teratur. Ini rajin saja kalau nggak teratur, wah berarti kerja kerasnya nggak continue, ya tidak ulet. Ya, jadi harus belajar dengan rajin dan teratur. Ini salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang telah kamu pelajari hari ini ya? Kita hari ini telah belajar tentang globalisasi, ya, dampak globalisasi, ya, baik dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak negatif. Ya. Kita belajar untuk menteladani sikap baiknya. Mang Samad. Apa sikap yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi globalisasi? Ya, untuk menghadapi globalisasi ini harus belajar dengan rajin. Dengan rajin. Ya, ini penting ya untuk menghadapi globalisasi. Terus kemudian berusaha menteladani tokoh-tokoh yang baik, ya. Terus berusaha untuk tidak larut dalam budaya yang kurang baik. Ya, ini tidak budaya. Belajar dengan rajin, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini penting untuk mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Ya, kita sebagai orang Indonesia ya memiliki berdasar Pancasila, harus ini kita globalkan nilai-nilai Pancasila ini. Adakah pengaruh positif yang kamu rasakan? Ya, ya pasti ada ya. Lebih mudah mencari informasi. Ya, adakah pengaruh negatif yang kamu rasakan? Nah, kadang-kadang kita terjebak informasi yang tidak berfaedah. Ya, kadang kita terjebak
misalnya berita hoax, ya, terus tayangan yang tidak berfaedah, dan gaya hidup hedonisme, ya, dan lain-lain. Hedonisme, ya. Hedonisme itu seenak gue, bahasa apa, bahasa ya kekinian lah. Jadi melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Ya, kalau ini bahasa yang biasa digunakan adalah tayangan yang unfaedah. Ya, jadi kita habis waktu di sana. Ya, lupa nggak belajar gara-gara scrolling. Terus itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Ya, sampaikan kepada orang tamu tentang pengaruh globalisasi. Mintalah pendapatnya supaya kamu tidak terpengaruh ke hal yang negatif. Ya, kita akan lanjutkan nanti pembelajaran 5. Ini cukup sekian dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.